pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Saya Putri Tasela Ayu selaku host dan kita kembali dalam program Our Podcast. Nah, di sini kita akan membahas nih topik yang sangat penting bagi masa depan bangsa kita, yaitu implementasi kebijakan publik melalui program Kartu Indonesia Pintar atau yang dikenal dengan KIP nih teman-teman, dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Bersama saya saat ini ada dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Kak Nurul dan yang kedua adalah Kak Meli, yang keduanya merupakan mahasiswi dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mari kita sambut keduanya. Kak Meli, Kak Nurul, Kak Meli, gimana kabarnya Kak? Ya, alhamdulillah begini saja. Begini-begini saja ya Kak. Alhamdulillah sehat. Oke, ini pemirsa ini Kak Nurul dengan Kak Meli yang merupakan keduanya mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nih Kak, berhubung tadi kan sudah ada intro ya dari saya sendiri selaku host mengenai program KIP yang dinilai kadang pendistribusiannya kurang tepat nih. Nah, makanya di sini kita mengambil topik ini karena ya emang relevan dengan cara mengentaskan kemiskinan di Indonesia melalui kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan program KIP ini. Nah, kita mulai mungkin ya dari segmen pertama nih ya teman-teman, pengenalan program Kartu Indonesia Pintar. Oke, yang pertama mungkin ke Kak Nurul dulu ya, Kak Nurul. Nah, bisa nggak Kak Nurul jelaskan apa itu program Kartu Indonesia Pintar dan apa sih tujuan utama dari program ini? Tentu, jadi program Kartu Indonesia Pintar ini merupakan salah satu program dari pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Nah, terus program ini diluncurkan untuk memastikan bahwa semua anak-anak di seluruh Indonesia ini mendapatkan akses pendidikan yang layak. Terus, tanpa terkendala masalah finansial. Dengan KIP, anak-anak dari keluarga miskin ini bisa menikmati bangku pendidikan mulai dari SD sampai hingga ke bangku kuliah. Betul sekali. Berarti poin utamanya adalah pendidikan itu sendiri pendidikan ya. Itu sendiri. Luar biasa jawabannya. Kita lanjut ya kepada narasumber kita yang kedua, Kak Mili. Ini nih, mengenai efektivitas program ini tuh. Apakah program ini berefektivitas untuk mendukung pendidikan anak-anak di daerah terpencil? Baik. Program KIP ini sebenarnya sangat membantu anak-anak di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang terpencil, yang dimana banyak anak-anak di daerah terpencil itu tidak bisa melanjutkan kuliah atau putus sekolah juga dikarenakan keterbatasan biaya. Nah, dengan KIP ini tuh mereka itu bisa melanjutkan biaya sekaligus memenuhi kebutuhan sekolah mereka seperti alat tulis, buku, dan lain-lain sebagainya. Bahkan dari anak jenjang SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu pun tercakup di beasiswa KIP tersebut atau program KIP tersebut gitu. Sehingga dengan meningkatnya pendidikan ini juga diharapkan dapat memberikan mereka pengetahuan yang lebih luas. Habis itu mereka itu dapat pekerjaan yang lebih layak sehingga meningkatkan taraf kehidupan mereka. Betul, dan pada kenyataannya dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Benar sekali. Betul ya Kak Meli, seperti itu ya. Baik teman-teman, kita sudah mendengar jawaban dari kedua narasumber di segmen pertama. Halo teman-teman, kita lanjut ke segmen kedua. Segmen kedua berjudul Dampak Program KIP Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Sekali lagi kita mulai dari Kak Nurul ya. Kak Nurul jangan bosan ya jadi yang first time. Tak apa. Oke, kita lanjut kepada narasumber kedua, Kak Nurul. Nih Kak Nurul, saya punya pertanyaan nih Kak Nurul. Sejauh mana nih program KIP ini dapat dikatakan efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia? Yang seperti tadi sudah dibicarakan oleh narasumber kita kedua ya Kak Meli, katanya poin utamanya ya pada kenyataannya dengan program KIP ini bisa mengentaskan kemiskinan nih. Tapi di mana, sejauh mana program ini dapat mengentaskannya gitu? Oke.
Jadi program KIP ini berkontribusi besar ya untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan tingkat pendidikan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Pendidikan adalah salah satu kunci keluar dari apa? Kemiskinan. Betul sekali ya teman-teman. Jadi itu pendidikan itu salah satu cara untuk keluar dari namanya lingkaran kemiskinan itu sendiri ya. Dengan pendidikan yang lebih baik, anak-anak ini memiliki potensi gitu, memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Betul Nah, sekali. sehingga bisa membangun ekonominya sendiri itu dengan lebih baik gitu kan ya. Dengan pada akhirnya itu kan ya udah meningkatkan kondisi ekonomi Betul sekali. meningkatkan derajat keluarganya juga gitu secara tidak Masya langsung. Allah, tabarakallah, betul sekali Kak Nurul. Oke, terima kasih Kak Nurul atas jawabannya yang sangat komplit sekali ya. Ya. Kita lanjut kepada narasumber kita kedua, Kak Meli. Kak Meli, apakah Kak Meli ini memiliki contoh konkret nih, contoh nyata dari lapangan tentang bagaimana KIP ini membantu mengentaskan kemiskinan? Soalnya dari tadi kita berbicara tentang kayak semata-mata hanya pendapat gitu ya kan, tapi kita belum berbicara realita yang terjadi di lapangan gitu Kak Meli. Apakah ada? Ada, tentu saja ada. Apalagi saya yang dari Jawa Timur nih, banyak gitu anak-anak di sekitar daerah saya yang mendapatkan beasiswa KIP. Nah, beasiswa KIP itu kan untuk anak kuliah kan ya. Betul. Dan juga di kayak SD, SMP, SMA, program KIP itu berupa tidak usah bayar uang gedung dan juga dan kayak seragam-seragam mereka pun digratisin gitu. Betul. Bahkan uang pembangunan ya. Iya, yang per semester. benar sekali. Jadi kayak beasiswa KIP ini juga menjangkau di daerah-daerah kecil. Terus anak-anak di daerah terpencil itu seperti yang saya katakan, di daerah Jawa Timur itu banyak anak-anak yang putus sekolah dikarenakan kekurangan biaya, terus bisa sekolah sampai kuliah mendapatkan beasiswa, dan alhamdulillahnya ada juga yang mendapatkan pekerjaan yang layak lah daripada yang sebelumnya di ladang gitu. Termasuk Kak Putri ya. Iya betul sekali teman-teman, saya merupakan penerima beasiswa KIP dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih kepada Kemenak yang sudah menerima saya sebagai award. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa sekali ya jawabannya, dan tadi memaparkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Terima kasih, itu sangat menginspirasi sekali dan membuktikan kepada teman-teman sekalian bahwasanya emang program KIP ini sangat penting gitu ya, urgensinya sangat penting keberadaannya, sehingga memang bisa menyokong kualitas pendidikan anak Indonesia dan pada akhirnya bisa mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut saja ke segmen ketiga, tantangan dan solusi dalam implementasi program KIP. Nah, sekali lagi nih ya, meski program ini membawa banyak manfaat, pada kenyataannya pasti ada nih tantangan dan dalam implementasinya nih. Pasti ada kayak faktor penghambat, faktor yang membuat program KIP ini tidak berjalan lancar dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, dimulai lagi dari Kak Nurul ya. Kak Nurul, bisa Kak Nurul jelaskan nih beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program KIP ini? Tantangan utama dari implementasi KIP ini adalah dari pendistribusiannya sendiri dan verifikasi data. Dan kita ketahui ya, Indonesia ini sangat luas gitu. Betul. Itu salah satu kendalanya, itu banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga kartu-kartu tersebut sulit sampai gitu. Jadi itu bantuannya itu bisa terhambat, dan selanjutnya itu masih ada kendalanya di bagian tidak tepat sasaran. Betul. Jadi banyak orang ya yang sebenarnya itu tidak perlu menerima bantuan gitu, tapi malah diberikan dapat gitu beasiswa ya. gitu. Sedangkan banyak ya anak-anak tuh yang keluarga yang memang ekonomi itu sangat-sangat tidak mampu ya, di tingkat yang paling rendah malah tidak dapat gitu. Betul. Dan sering disalahgunakan gitu jadinya. Bahkan yang baru-baru ini viral ya. Itu influencer enggak ya? Iya betul. Kan jadi banyak ya hatersnya yang bermunculan. Ya memang pada kenyataannya ya seharusnya beliau ini sudah dikatakan mampu gitu ya secara finansial. Seharusnya mengundurkan diri kalau dari dikatakan penerima mampu. KIP tersebut gitu. Sehingga itu
duitnya kan seharusnya buat pendidikan, Betul. malah buat Konsumtif ya. jadi orangnya tambah hedon gitu. Betul Iya, sekali, benar. betul. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengar jawaban dari Kak Nurul yang luar biasa sekali ya jawabannya. Kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, ada Kak Meli di samping saya sebelah kanan. Kak Meli, bagaimana nih solusi untuk menghadapi tantangan tersebut yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Nurul? Gitu. Bagaimana perspektif Kak Meli? Menurut saya sendiri perlu adanya sinergitas dari Pemerintah ya? pemerintah Betul. pusat, pemerintah daerah sekaligus masyarakat atau dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Karena kalau dalam pengawasan gitu, otomatis masyarakat ya yang lebih aware Betul. mengenai keadaan sekitar Betul. gitu. Jadi perlu adanya pengawasan dari masyarakat juga. Betul Di sekali. mana ada orang yang memang dikata mampu, ya seharusnya tidak dilibat masukkan dalam penerima Betul. beasiswa KIP ini, dan dikira tidak mampu ya dilibatkan untuk dimasukkan dalam program KIP ini, begitu. sekali. Jadi intinya adalah untuk menghadapi seluruh tantangan yang tadi sudah disebutkan adalah awareness dari diri kita sendiri terlebih dahulu ya Kak. Iya. Bagaimana menilai lingkungan sekitar, apakah memang si penerima ini dikatakan layak untuk menerima beasiswa KIP tersebut ataupun tidak, dan sebaliknya begitu. Baik, terima kasih atas jawaban kedua narasumber pada segmen ketiga kali ini. Baik, kita langsung saja masuk ke segmen keempat. Segmen keempat berbicara mengenai peran masyarakat dalam evaluasi program KIP. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita bahas nih lebih lanjut tentang peran masyarakat di dalam mendukung keberhasilan program Kartu Indonesia Pintar. Tadi kan sebelumnya sudah dapat disimpulkan ya, untuk menghadapi tantangan tersebut ya harus ada awareness atau kepedulian dari diri sendiri terlebih dahulu, baru dimulai dari sekelompok orang lagi gitu ya teman-teman. Mungkin dimulai dari Kak Nurul lagi ya, seperti biasa Kak Nurul lagi yang pertama. Baik. Kak Nurul, bagaimana masyarakat ini dapat berkontribusi untuk memastikan keberhasilan program KIP ini? Tadi kan kita sempat singgung ya yang tentang influencer tadi. Nah, di sini tuh kita bisa lihat gitu peran-peran netizen gitu kan. Betul. Nah, masyarakat ini memiliki peran yang sangat penting ya. Itu pertama, masyarakat bisa berperan dalam pengawasan dan memastikan bahwa beasiswa KIP ini tepat sasaran. Nah, kata itu fungsi dari netizen-netizen tadi itu untuk mengontrol ini kan yang menerima beasiswa, apakah dia menggunakannya dengan baik atau tidak gitu. Betul. Jadi kita mengawasi gitu. Dan ternyata disalahgunakan ya, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu dapat memberikan dukungan moral dan motivasi kepada anak-anak penerima KIP. Jadi masyarakat ini memberikan dukungan moral Betul. kepada mereka supaya bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu. Betul. Tidak Sampai di situ putus asa, saja gitu kan. Dan Iya. mungkin itu apa sih, kayak bentuknya berupa sosialisasi mungkin ya. Betul. Dan selanjutnya Pembinaan itu, ya. ya, partisipasi aktif dari masyarakat juga ini dapat membantu pemerintah untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan. Kan maksudnya pemerintah ya, itu bagian pengawasannya cuma di situ-situ aja, dan sementara itu masyarakat yang langsung turun tangan ya, maksudnya lihat langsung keadaan di Betul, lapangan tuh realitanya. seperti apa realitanya. Maka pemerintah teh cuma melihat dari data-data aja kan. Ya bisa dipalsukan Bisa kan dipalsukan sekarang. sekarang. Betul sekali. Mungkin rumahnya yang difoto Iya, gitu kan. ternyata rumah orang atau enggak ya barang-barang cakepnya dulu dipindahin gitu ya, yang Iya, brandednya. Terus yang jelek-jelek difotoin, bisa jadi Aduh, kita lah. kenapa seuzon ya? Ya soalnya Karena itu realitas di masyarakat. Oke, teman-teman tadi sudah berbicara mengenai pengawasan masyarakat dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut dalam program KIP. Sekarang kita lanjut lagi kepada narasumber kita yang kedua, Kak Meli. Masih semangat Kak? Masih dong. Masih banget ya, Kak Meli. selalu. Oke, nih Kak Meli kan pasti nih Kak Meli punya pengalaman ya di lapangan terkait mungkin siapa-siapa penerima dari beasiswa KIP ini. Nah, Kak Meli sendiri, bagaimana Kak Meli menilai respon masyarakat terhadap keadaan di lapangan saat ini gitu terkait program KIP? Baik. Dari masyarakat sih, kebanyakan dari mereka responnya lebih ke positif. Karena memang urgensi dari KIP ini adalah untuk membantu untuk agar bisa
sekolah kan ya, agar Iya, tidak betul. putus sekolah si anak-anak ini. Jadi respon masyarakat ya bersyukur, alhamdulillah dapat beasiswa gitu, alhamdulillah juga dapat bantuan untuk melanjutkan pendidikan. Jadi kebanyakan mereka ya responnya positif. Tapi ada beberapa juga yang memang dikata Kak Nurul bahwasannya banyak yang menyalahgunakan atau nggak tepat sasaran gitu. Oleh karena itu perlu adanya edukasi dan sosialisasi ya, Kak Nurul, Kak Putri. Betul sekali, edukasi itu sangat penting. Mm-mm. Tapi kebanyakan berarti respon dari masyarakat itu adalah positif ya dibanding negatif, dominan positif. Baik, seperti itu. Terima kasih kepada kedua narasumber kita atas jawaban di segmen keempat. Baik teman-teman, kita masuk kepada segmen kelima mengenai harapan dari kedua narasumber nih. Pasti kan ada harapan-harapan yang ingin gitu dituangkan dalam our podcast kali ini. Gimana nih harapan mungkin dari Kak Nurul terlebih dahulu ya? Kak Nurul, bagaimana atau apa harapan Kak Nurul ke depannya terkait dengan program KIP di Indonesia? Oke, saya berharap ya program KIP ini terus berjalan ya dan berkembang dan menyentuh lebih banyak anak-anak yang kurang mampu dan lebih membutuhkan. Pemerintah juga ini perlu untuk menyesuaikan, melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program agar ini lebih efektif gitu. Betul. Dan selain itu integrasi dengan program-program pendidikan lainnya juga penting untuk memastikan ya anak-anak ini mendapatkan dukungan yang komprehensif seperti itu, Putri. Iya, terima kasih Kak Nurul atas jawabannya. Lanjut lagi kepada narasumber kita kedua, Kameli. Masih semangat ya? Dari tadi jawabannya ke Kameli mulu ya yang semangat. Ini Kameli, tadi kan sudah berbicara mengenai harapan Kak Nurul nih untuk program KIP ke depannya. Nah, kalau dari Kameli sendiri ada saran nggak nih untuk anak-anak penerima dari program KIP di Indonesia? Tentu saja ada saran bagi penerima beasiswa KIP ya. Beasiswa para penerima beasiswa, saya harap kalian itu bisa memanfaatkan beasiswa ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai cita-cita apa yang kalian impikan, profesi yang kalian impikan. Dan juga pendidikan ini itu merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai kesuksesan tersebut. Gak mungkin kan kita tiba-tiba bekerja tanpa melalui suatu pendidikan. Betul sekali. Terus Setuju saya. untuk kita semua yang ada di sini, kita bantulah mereka untuk memotivasi lebih lagi gitu agar mereka semangat dalam menjalankan pendidikan mereka. Dan juga kita memfasilitasi dari segi fasilitas agar mereka itu belajar secara layak ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas jawaban dari kedua narasumber kita. Baik, 5 segmen sudah kita lewati bersama dalam program Our Podcast kali ini. Terima kasih banyak kepada Kak Nurul dan Kak Meli selaku narasumber hari ini yang sangat menyampaikan informasi yang informatif dan inspiratif. Semoga program Kartu Indonesia Pintar ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dengan sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi generasi muda di Indonesia. Nah, terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan program Our Podcast ini. Jangan lupa untuk terus mendukung pendidikan anak-anak kita karena mereka adalah masa depan bangsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya di program Our Podcast. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Anda yang menyaksikan program ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.